Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus berdoa di suatu tempat. Selesai berdoa, salah seorang murid berkata kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu-malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Masih segar dalam ingatan saya soal pengobatan tradisional di daerah saya, bukan saja di kampung saya, tapi di daerah kami. Hal mana yang dimaksud adalah pengobatan akan sangat manjur, akan sangat efektif, akan sangat berkhasiat kalau orang yang sakit itu yang meminta pengobatan. Bahkan si tukang obat itu tidak akan mengobati meskipun keluarganya sendiri yang sementara sakit di dalam rumah. Kalau sakit dia tidak akan mengobati, harus diminta. Intinya atau syaratnya adalah meminta atau bermohon. Hari ini dalam bacaan Injil Yesus menegaskan pada ayat yang ke-9, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Apa yang harus diminta dalam perikop ini? Bagian terakhir Yesus katakan, jika kalian minta, Roh Kudus akan diberikan Bapa kepadamu. Bagaimana caranya? Dalam kehidupan sehari-hari mereka sering berdialog dengan Allah, tetapi bukan dimaksud dengan berdoa, bukan. Sehingga ketika mereka melihat murid-murid Yohanes berdoa, diajarkan doa oleh Yohanes, murid-murid ini juga berkata kepada Yesus, guru mereka, Tuhan, ajarilah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa. Lalu Yesus katakan, kalau kalian mau berdoa, berdoalah demikian. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Dalam paralelisme Injil sinoptik, yakni Injil Matius bab 6 ayat 9, doa Bapa kami ini yang sering atau sekarang ini kita pakai sangat lengkap di sana. Tapi pada kesempatan perenungan ini saya tidak akan mengulas doa Bapa kami poin demi poin secara teologis, doa Avinu Sebasa Mayim ini. Tetapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat pesan yang sangat jelas tertulis di sana ketika bagian pertama doa tertuju kepada Allah dengan kata-Mu, Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Mau mengajak kita untuk berdoa pertama-tama ingat siapa Allah, eksistensi Allah, kewenangan Allah, keberadaan Allah. Dan selanjutnya kata-Mu berganti menjadi kami. Berilah kami rejeki, ampunilah kesalahan kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, doa ini mengajar kita untuk menjadi tidak egois, untuk menjadi orang-orang yang tahu diri, untuk mengajak kita menjadi orang-orang yang mau bersyukur di hadapan rahmat dan berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau orang berdoa kadangkala memang selalu minta, betul Tuhan bilang minta, tetapi ada caranya. Makanya mereka mengatakan, Guru, Tuhan, ajar kami berdoa. Kan pokoknya ini minta terus, minta terus, minta terus. Tapi tidak tahu bersyukur. Ingat, apa yang kita minta seringkali adalah apa yang kita butuhkan. Ya memang itu yang kita perlu, maka kita meminta itu. Tetapi apa yang kita minta belum tentu Tuhan kabulkan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Jika anak minta pisau, tidak ada orang tua yang akan memberikan pisau kepada seorang anak usia 3 tahun. Jika anak minta snack makanan ringan atau roti, tidak mungkin orang tua memberinya snake, ular. Jika anak minta telur, pasti akan diberikan telur dan tidak akan digantikan dengan kalajengking. Ada 3 hal yang terjadi saat kita berdoa.
Yang pertama, doa kita, Tuhan menjawab doa kita pada saat itu. Ketika kita melipat tangan, menutup mata, menundukkan kepala, mengangkat hati, Tuhan, A. Kita minta A, Tuhan kasih A. Itulah yang sering kita sebut dengan mujizat. Kita minta untuk disehatkan. Kaki saya tiba-tiba sakit sekali, dan Tuhan dalam namamu disembuhkan. Ya, kita minta kesembuhan, disembuhkan. Kalau kita punya hati, kita minta kedamaian, didamaikan. Kosong saya punya saku, kita minta keuangan, diuangkan. Tunggu dulu. Kadangkala belum tentu, kita beralih pada tahap yang kedua. Pertama, kita minta A, Tuhan kasih A. Dijawab Tuhan pada saat itu. Yang kedua, Tuhan belum menjawab doa kita. Kita minta A, tapi Tuhan bawa kita ke B dulu, ke C, ke D. Tuhan bawa. Dan setelah itu Tuhan bilang, ini A. Dijawab setelah sekian lama. Untuk apa Tuhan mengajar kita untuk banyak bersabar dalam doa-doa kita, banyak bertekun dalam pekerjaan-pekerjaan kita, banyak bertanggung jawab dalam setiap tugas-tugas kita. Jadi Tuhan belum menjawab pada saat itu juga apa yang kita minta. Dan yang terakhir, Tuhan menjawab doa kita dengan kata tidak. Kita minta A, yang begini Tuhan, A itu begini. Tapi Tuhan kasih A, tapi terbalik. Ini kok. Ingat, Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa kita. Selalu Tuhan menjawab doa kita, dan kadangkala jawaban Tuhan adalah no. Tidak. Mengapa pastor? Kita butuh ini. Ya, tapi Tuhan tahu kalau kamu dikabulkan doa yang kamu minta, maka akan menghancurkan tubuh, jiwa, dan rohmu. Maka jangan. Saya tidak akan kasih kau pisau. Kau minta, yang kau minta sekarang adalah pisau. Maka Tuhan bilang, saya jawab tapi dengan jawaban no, tidak. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita menjadi orang-orang Kristiani Katolik, menjadi orang-orang yang mau berdoa. Pendoa yang selalu meminta tanpa harus memaksa. Pendoa yang selalu mencari tanpa harus mencuri. Dan pendoa yang selalu mengetok tanpa harus menggedor-gedor pintu. Semoga demikian.